sampai matang. Nah, ini ada Ibu Elizabeth Gultom yang mau bertanya. Oke. Baik, terima kasih untuk kita semua para peserta. Kedengaran? Oke. kedengaran, Bu. Sangat nyaring, Bu. Ya, oke. Nah, memang tadi cukup jelas Bapak terangkan, tapi kami bingung juga. Nah, coba Bapak dulu atau yang lain dulu menanggapi punya kami mau tunjukkan dulu punya kami. Jos, Ya. begitu. Ya, diskusi kami dulu. Nah. Oke. Siap untuk kelompok. Nah, kami serahkan mic ini kepada tim kurikulum supaya dipandu. Ya, boleh, bagus begitu. Oke, gaskan. Ini yang kami tunggu dari tadi. Iya. Baik, terima kasih. Saya Jamudur Silalahi. Inilah yang sudah kami kerjakan. Artinya akan kami tampilkan yang kami kerjakan ini, dan nanti kalau ada semacam masukan ataupun semacam ide, kami siap menerimanya. Yang pertama, bahwa kurikulum di SMP Cinta Raya 3 kira-kira begini yang bisa kami tampilkan. Di bab pertama kami mulai dengan pendahuluan. Boleh, mungkin boleh Pak di share Ya, lagi dikirim ini. Oke, Lagi Pak. proses. Yang kedua, saya ulangi, di bab pertama pendahuluan. Dalam pendahuluan ini terdapat satu konsep kurikulum, yang kedua landasan filosofis, yang ketiga landasan sosiologis, dan yang keempat landasan juridis. Akan kami kirimkan nanti ini semua. Nampak itu? Nampak Bapak Ibu semua? Nah, begini dia. Nampak, Bu, nampak. Yes. Inilah bab pertama, mengacu kepada konsep Undang-Undang nomor 20 dan seterusnya. Sekaligus di konsep kurikulum ini, kami membuat kurikulum SMP Cinta Raya 3, namanya kurikulum berbasis sekolah. Begitu. Diteruskan dulu. Berbasis sekolah. Dan kurikulum berbasis sekolah ini akan kami padukan nanti dengan konsep kurikulum yang dibagikan kepada kami melalui modul 8. Oke. Begini dia. Kurikulum SMP Swasta Cinta Raya 3 Bang Siantar disebut kurikulum berbasis sekolah, yaitu proses mengolah sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah. Komponen sekolah, guru, pegawai, siswa, orang tua, dan selanjutnya. Di poin kedua, berdasarkan pengertian tersebut dan analisis kebutuhan, need analysis, yang sudah kami coba, tapi ini sangat sederhana, maka tujuan kurikulum SMP Swasta Cinta Raya 3 Pematang Siantar sebagai outputnya adalah prestasi dan karakter. Nomor 3, untuk mencapai tujuan tersebut perlu didukung dengan prinsip kemandirian, kemitraan, partisipatif, keadilan, keterbukaan, efisiensi, dan akuntabilitas. Begitu di tingkat landasan konsep kurikulum. Nah, sekarang masuk kita ke landasan filosofis. Landasan filosofis yaitu landasan yang kami lihat adalah landasan religiusnya dan landasan idealismenya. Tanpa mengesampingkan pada sekian, sekali lagi para Bapak Ibu Suster yang kami hormati, bagaimanapun harus kita akui bahwa landasan pendidikan nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang menerapkan karakter profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa, dan selanjutnya sesuai dengan modul 8. Begitu
kurikulum SMP Cinta Rakyat 3 dengan filosofi hidup Santo Joseph. Maka karena Santo Joseph adalah pelindung yayasan, maka disinilah kami masukkan itu filosofisnya. Dengan filosofis hidup Santo Joseph sebagai pelindung sekolah, dengan menekankan nilai-nilai inti Corpalus, Yayasan Santo Joseph, seterusnya dan seterusnya. Maka adapun nilai-nilai inti sekolah yang harus diterapkan di SMP Swasta Cinta Rakyat 3 Pematang Siantar adalah bersyukur, disiplin, tekun, ikhlas, peduli, yang kami singkat dengan kata berdiskusi. Begitu ya. Inilah nilai-nilai inti SMP Swasta Cinta Rakyat 3 setelah kami rembukan, setelah kami bicarakan, diskusikan, maka kami buat dengan nomor 1 bersyukur, nomor 2 disiplin, tekun, ikhlas, peduli. Corpalus SMP Cinta Rakyat 3 kami buat berdiskusi. Kenapa berdiskusi? Karena di konsep kurikulum dan di landasan filosofis nanti akan terjawab ini nanti di landasan sosiologis. Sosiologis. Para Bapak Ibu, suster dan hadirin yang kami hormati, begitulah. Mari kita masuk ke landasan sosiologis pendidikan. Landasan sosiologis pendidikan merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa kurikulum yang dibentuk harus memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan. Implementasi landasan sosiologis terhadap pendidikan adalah keberadaan sekolah tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Maka dibentuklah kerjasama antara sekolah dengan masyarakat melalui komite sekolah dan lembaga lain. Yang sudah kami laksanakan selama ini adalah TNI Angkatan Darat Bukit Barisan Rindam, Pengadilan Negeri Kota Siantar, Kepolisian Siantar Utara, Badan Narkotika Nasional, Puskesmas Desa Bane, Lingkungan Hidup Kota untuk meningkatkan tercapainya tujuan sekolah. Ini sudah kami laksanakan. Lanjut. Landasan juridis. Landasan juridis pendidikan adalah perseperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi sistem tolak pendidikan nasional yang meliputi ketetapan MPR, undang-undang, keputusan presiden, peraturan menteri, instruksi menteri, keputusan yayasan, peraturan yayasan antara lain. Ida begitu banyak, Pak. Baik, terima kasih. Itulah sampai bab 1. Bagaimana? Kami lanjutkan dengan bab 2. Lanjut, Pak. Ya. Terima kasih. Ke bab 2, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan SMP Swasta Cinta Rakyat 3. Kurikulum SMP Swasta Cinta Rakyat 3 memberi peluang kepada pihak sekolah dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan mengenai pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas, prestasi, dan karakter. Maka tujuan sekolah dirumuskan sebagai berikut. 1. Peserta didik menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, budaya, dan seni untuk bekal menghadapi kehidupan masa depan. Sekolah menghasilkan peserta didik yang berprestasi akademis dan non-akademis di tingkat nasional. Dan sudah kami peroleh itu. 3. Peserta didik diterima di SMA unggulan minimal 70%. Ini belum. Mudah-mudahan tahun depan tercapai. Nomor 4. Sekolah memiliki tim lomba OSN bahasa, seni, dan olahraga. Sudah kami miliki dan sudah kami rasakan ini. Walaupun tidak menang. Ada yang menang juga. Nomor 5. Nggak apa-apa. Memiliki sikap dan perilaku keteladanan Santo Joseph. Seperti berdiskusi tadi. Memiliki kesadaran akan norma-norma sekolah. Menghargai perbedaan multikulturalisme. Memiliki sikap cinta dan peduli lingkungan. Kita masuk ke visi. Visi SMP Swasta Cinta Rakyat 3 berdasarkan hasil kerja kami dalam tempo yang begitu singkat, yang memakan waktu dan pikiran, maka muncullah membentuk generasi berprestasi, karakter,
mahir teknologi, serta peduli lingkungan berlandaskan iman Katolik. Lanjut. Misi: membina peserta didik unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik. Itu sudah tadi. Lanjut, mendidik pribadi peserta didik agar menjadi manusia yang bersyukur, disiplin, tekun, ikhlas, dan peduli sesuai karakter Santo Joseph. Berdiskusi. Membangun peserta didik agar mendampingi peserta didik agar mengembangkan potensi diri dan terbuka terhadap perkembangan iptek. Kami mendampingi, sekali lagi mendampingi. Begitu hebatnya iptek zaman sekarang, maka kami para guru dan stakeholder di SMP Cinta Raya 3 mencoba mendampingi. Nomor 4, menanamkan nilai-nilai cinta dan peduli terhadap kelestarian lingkungan. Iya. Ini juga tentang adiwiyata. Kami sudah masuk ke tingkat provinsi. Mudah-mudahan sampai nanti kami ke tingkat nasional. Mohon doa. Ya, amin. Kami doakan, Pak. Inilah nilai-nilai inti SMP Cinta Raya 3 yang bermuara dari bersatu. Secara yayasan ada karakter Santo Joseph yang dibangun oleh yayasan adalah bersatu, beriman, bertanggung jawab, dan seterusnya. Dari situ kami turunkan 5 nilai inti ini. Dengan demikian, kenapa kami buat korpalusnya semacam semboyan atau slogan berdiskusi? Karena kurikulum yang berbasis sekolah sangat interaktif dengan masyarakat, dengan sekitarnya. Begitu dari kami SMP Cinta Raya 3, nanti kami akan masuk ke bab 3, struktur dan muatan kurikulum, tapi dengan materi yang terakhir kami akan kerja keras lagi narasumber untuk memutuskan, menyusun struktur muatan kurikulum, kompetensi inti, kompetensi dasar, mata pelajaran, beban belajar, muatan lokal, dan selanjutnya. Baru sampai bab 5, pelaksanaan dan penilaian. Nanti di sinilah kami masukkan PISA dan sebagainya. Bisa. Nanti kami tutup dengan bab 5, kalender pendidikan, dan bab 6, penutup. Seterusnya lampiran. Kira-kira begitu Pak Heri yang bisa kami sampaikan dari SMP Cinta Raya 3. Mohon petunjuk. Kalau salah kita benarkan, kalau benar diteruskan. Terima kasih. Ras, semangat ini dari Close dulu, Pak. 3. Close screen-nya di close dulu. Keren sekali. Share screen-nya. Boleh langsung saya tanggapi ya, Budi. Untuk ini dulu. Ya, silakan. Bapak Ibu, ketika tadi membuat naskah kurikulum berbasis yang kurikulum diklat yang kita berikan, kan ada yang atas subject center, yang kedua kolaboratif atau integratif. Apa tadi Pak Heri? Yang kedua tadi bahwa mata diklat yang kita ajukan, yang kita berikan, didesain saling berkesinambungan. Ya, ketika Bu Elizabeth Gultom dan Pak siapa lagi Pak? Pak Jamujur Silalahi. Pak Jamujur Silalahi. Ya. Berbicara soal modul 8, ya. Modul 8. Alangkah baiknya kita juga ada dalam koridor ini, Pak. Ya, ada dalam koridor ini semua. Mulai dari core value, lalu kepala sekolahnya bagaimana, budaya sekolahnya bagaimana, pendekatan budayanya seperti apa, literasi dan karakter yang akan dibangun atau yang sudah berlangsung seperti apa. Lalu yang selanjutnya tadi yang keempat, ada desain instruksionalnya seperti apa, dan evaluasinya seperti apa di yang penutup, yang bab kelima itu. Untuk sementara, untuk dalam naskah akademik, kita kuatkan yang di sini dulu, Pak. Ya, kita kuatkan ini. Pak Heri tadi sudah menandaskan bahwa untuk
yang modul 8 itu semacam membuka cakrawala kita untuk berlatih. Nah, Itu contoh, Pak. Bukan serta-merta itu bisa langsung diambil menjadi acuan. Sekali lagi yang kita tanamkan itu kebebasan berpikir, kebebasan untuk merdeka, memasukkan segala unsur-unsur yang ada. Dan tadi Bapak dan Pak Silalahi dan Bu Elizabeth Gultom bersama tim sudah luar biasa ketika kita bicara soal misalnya modul budaya sekolah gitu ya. Suster Maristela tadi sudah mengutarakan di modul budaya sekolah untuk membentuk karakter unggul dengan Intan. Ya, Intan. Lalu Pak Jamujur Silalahi sudah membuat berdiskusi ya. Ini luar biasa, hal yang baik ketika kita mengintegrasikan modul-modul atau mata diklat yang kita berikan, yang kami berikan yang dari POP YPL. Itu luar biasa, Pak. Kami mengapresiasi, ya dia, luar biasa ya. Luar biasa, walaupun kita sudah berani. Yang pertama adalah kunci pokok adalah berani untuk membebaskan diri dari pasung, form, dan tabel. Ya, sekali lagi berani untuk mengeksplorasi diri dari form pemerintah dan tabel-tabel yang mungkin itu menjadi bahan administratif, tetapi kurang menyentuh dimensi esensial. Karena itu, marilah Pak Silalahi dan Bu Elizabeth Gultom bersama timnya semakin liar dan semakin luas ya, untuk menggali dari berbagai macam sumber, termasuk tadi soal budaya lokal yang ingin diangkat, Pak. Ketika bilang filsafat tadi, alangkah baiknya juga memasukkan falsafah atau ilmu-ilmu kebijaksanaan lokal. Dan itu sesuai dengan Sisdiknas. Lalu masuk dalam nanti misalnya bisa dibagikan di kolom chat, jadi naskah akademik sekolah merdeka ini, sekolah penggerak itu, juga bisa menginspirasi bahwa SMP Cinta Rakyat 3 dan SMP Santo Yosef sudah berjalan dalam rel yang baik dan yang benar. Bukan hal yang benar saja tapi ini yang baik sesuai dengan lokal jenius setempat. Karenanya landasan sosiologis dan landasan filsafat perlu ada penggalian-penggalian seperti yang kami minta dalam sumber-sumber penyusunan kurikulum. Gitu Bapak. Nanti silahkan menggali ini dengan budaya literasi yang Bapak Ibu Frater tumbuhkan. Acuan-acuannya agar literasinya semakin buka. Buku-buku, acuan-acuan, jurnal-jurnal, lalu penelitian-penelitian apa yang terbaru bisa kita gunakan. Itu saja tambahannya. Terima kasih banyak, luar biasa atas kerja kita. Saya boleh komentar, Bu Ita? Silakan. Silakan, Bruder. Ya, saya senang sekali nih melihat naskah akademik yang di-share-kan dalam bentuk PowerPoint ini. Kalau melihat batang tubuh yang asli mungkin jauh lebih menarik karena tadi yang disampaikan kan poin-poinnya ya, tapi dari situ dengan penjelasan yang sangat runtut, yang Pak namanya siapa namanya di sini, Bu Elizabeth namanya, Pak siapa tadi? Pak Jamur Silalahi, Pak. Ya, Pak Jamur ya, itu luar biasa Pak mengekspresikan. Nah, Jamudur. Ya. Ya. Jangan pergi dulu Pak, Bapak yang bicara kok. Ya, jadi saya sudah bagus. Saya hanya menegaskan bahasa sekolah ya. Nah Pak Hendi ini kan bahasa ideal ya. Nah, saya sebagai yang banyak berkecimpung di sekolah, beberapa nilai yang tadi sudah disebutkan dan di tingkat sekolah bernama disingkat berdiskusi, antara lain bersyukur dan seterusnya. Kalau yayasan tadi bersatu. Nah, kalau yang yayasan pasti sudah penjelasan akademisnya pasti sudah ada, ya.
kalau di sekolah karena ini tingkatnya lokal, kearifan-kearifan lokal ini juga perlu diuraikan. Mengapa memilih bersyukur? Ya. Nah, bersyukur itu penjelasannya apa? Pak Hendi mengatakan ke lokal jenisnya masuk. Bersyukur itu kalau orang Batak ada kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan apa toh? Orang Batak itu. Mengapa dikedepankan rasa syukur bersyukur ini? Nah, budaya sekitar memang mengajarkan bersyukur. Kalau di Jawa ada kalimat nrimo ing pandum, artinya mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan. Itu harus disyukuri. Nah, itu kan ajaran lokalnya. Itu dijelaskan kalimat-kalimat lokalnya. Lalu selain itu lokal juga dasar religiusnya mungkin seperti yang disampaikan pas Mas Hendi tadi. Sosiologisnya saya bicaranya praktis sekolah ya Bu, karena saya lebih banyak pengalaman di sekolahnya. Kemudian beriman, lah ngopo, lah mengapa itu muncul beriman untuk core value tingkat unit sekolah tadi. Lah orang Batak itu terkait beriman itu apa? Kalau di Jawa ya neges kersa dalem Gusti, artinya menanyakan kehendak Tuhan apa dalam hidup ini. Di Jawa juga mengajarkan seperti itu. Lah orang Batak terkait beriman itu ajaran lokalnya apa? Derek kersa dalem Gusti. Nah, orang Jawa ya mengikuti kehendak Tuhan. Orang Jawa juga terkait beriman sedermo nglakoni, artinya kita sebagai manusia sekedar menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan atau penyelenggaraan ilahi dalam bahasa lainnya. Nah, itu kan ungkapan-ungkapan iman lokal yang ada kaitannya dengan beriman dan seterusnya. Itu feedback Der, kenapa Der? bukan punya saya Pak. Hah? Itu harus Yang belum mute. itu harus disampaikan, dijelaskan pokok-pokok nilai-nilai tadi dengan macam-macam itu tadi. Lalu nanti ada penjelasannya macam-macam. Saya hanya menegaskan sisi praktis dari apa yang disampaikan oleh Mas Hendi tadi. Begitu ya Pak. Jamudur Silalahi. Keren Pak pokoknya. Wah ini bisa untuk pilot proyek ini. Ya. Makasih. Mau dijelaskan bisa Pak? Mau dijelaskan lagi atau supaya sempat yang lain? Boleh dijelaskan? Boleh Bu. Boleh. Sebentar. Terlalu Itu satu terlalu dekat dimatiin. Terima kasih. Gantian. Kami juga sangat tertarik apa yang dikatakan Burderwarto tadi. Memang sudah kami coba ada budaya-budaya iman di Sumatera Utara, contohnya ada istilah mula jadi nabulun, artinya Allah Maha Kuasa. Tetapi kami berpikir sesederhana itukah di kurikulum ini? Tetapi nampaknya budaya-budaya yang berkembang di masyarakat kota Tanah Batak, contohnya salam, horas, mauliate. Jadi artinya kami terpikir ke sana. Tetapi tidak kami tuliskan karena bayangan kami adalah ini kan seperangkat kurikulum yang suatu saat dibaca oleh orang lain. Tetapi kalau memang ide-ide dasar itu, konsep-konsep dasar yang ada di daerah kami muncul itu, mulai jadi nabolon, horas dan segala macamnya ada. Tapi terima kasih Bruder, kami akan sisipkan kembali, akan susun. Terima kasih. Ya Pak, enggak apa-apa Pak, biar orang Melayu juga belajar Batak Pak, biar kami juga tahu tentang Batak. Saya harus bangga, ya. Saat ini saya harus jadi orang bangga. Batak juga ya Mas Indi ya? Ya benar. Saya mau PDKT juga sama orang Batak soalnya. Ya. Lagi PDKT dengan warga Simarmata. Nganu, Bapak Ibu, mohon maaf, saya harus cerita. Saat ini saya itu sangat bangga sama anak-anak Papua yang lagunya itu mendunia dengan lagu Jangganggu. Tahu ya Jangganggu ya? Enggak tahu, nyanyikan toh. Nyanyikan.
Dua-dua jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Sapi cari yang lain. Bertindih dia. Iya. Nah itu ya, Bupe, Kalau kenapa kan bertindih ini? Iya, itu mau dia. mendunia Bapak Ibu sekalian. Ya, Iya, Pak. kita harus bangga. Itu mendunia sekarang. Bertindih. Bagaimana budaya Papua dengan bahasa Papua diremix dengan reggae, ada rapnya, ada cengkok, ada gaya lagu Papuanya, Berlampis dia. itu sekarang mendunia. Nah, model pendekatan untuk kita bilang go global gitu ya, atau berkebinekaan global, inilah yang kita cari, inilah yang perlu kita gali. Tidak apa-apa Pak, gunakan bahasa-bahasa ibu, lalu meskipun ada dalam kurung nanti kita jelaskan dengan dalam kurung, itu tidak apa-apa, kita gunakan supaya rasa perasaan di masyarakat itu dapat. Begitu ya. Lagu kita Pak lain, anak koki dan morondio semua wajib tahu itu Pak. Iya, maka itu. Nah, semua joget nanti tuh Pak. Wah. Banyak saweran. Ah, gini Elizabeth heboh ini. Motor toh. Nah, disawer lah 100.000 ngono loh. Itu ya maksudnya penyemangat, bekerja sama semua anak-anak. Udah terbedak semua Pak, cuman belum tercatatkan Pak ngono Pak. Sip, bagus, Selamat bagus, mencatatkan. keren. Luar biasa. Jadi seperti itu ya Mas Indi ya. Jadi kelokalan kita, kearifan lokal kita tuh jangan hilang. Perilaku, gaya hidup orang Batak ya tetap orang Batak, tetapi pola pikir, isi pikiran tetap global gitu loh. Nah itu. Saya Dan terganggu kan? Saya senang sekali ini. Tiba-tiba saya share screen. Jam berapa? Oke, setuju sekali. Silakan dikembangkan kearifan lokalnya ditonjolkan. Batak tetap Batak. Jangan dibuat Batak seolah-olah malah seperti orang Eropa. Batak tetap Batak, pola pikir global. Batak. Terima kasih. Saya bisa nambahkan. Bu Pita itu rindu dengan logat Jawa, betul. Jadi kalau Derwarto bilang Batak itu dia suka sekali, Bu. Dan padahal di Sumatera Utara sana nggak ada Batak, adanya Batak. Batak. Perasaan ya benar, Pak. Wah, Ya, kita orang Jawa biasa seperti ke Bandung, Bandungan. Nah, Bu Elizabeth Gultom, Pak Jamudur Silalahi sangat luar biasa, Pak. Benar. Saya akan memberi masukan ya, Pak ya. Kita berdiskusi ya. Yang Bapak buat ini luar biasa. Untuk yang lain ya Pak Heri ya? Ya, untuk semuanya juga. Loh, saya sudah punya ininya kan Pak. Ini nilai inti SMP swasta Cinta Rakyat 3 berdiskusi, oke ya? Putih. Pak, kalau seandainya nama kurikulum ini dinamakan Dengan bersyukur. alah, alah, mana ini? Itu perlu diganti tablet, Pak. Iya, Heri. pen tabletnya. Ini murah kok. Pak yo. Kurikulum berbasis sekolah ngono. Bukan, kurikulum Berdiskusi, Bu. berdiskusi. Oh, ini naikkan ke atas yo. Apa coba? Gimana? Ini khas. Jadi kalau bilang, yuk kita berdiskusi, itu menunjuk kurikulumnya SMP Cinta Rakyat 3. Dan kata berdiskusi ini sangat familiar disebut di sekolah-sekolah. Nah, pada saat ini sudah jadi kurikulum unggulnya,
Jadi nanti gini, oke, di sini ada core value dari Yayasan Santo Yosef Bersatu, gitu kan? Kemudian ini nilai-nilai yang ada di SMP Cinta Rakyat. Kemudian di sini ada budaya yang mau dikembangkan, ya kan? Ada budaya yang mau dimasukkan di dalam kurikulum unggul ini. Nanti teknisnya ini kemudian dicari, kemarin kita sampaikan antara nilai dan keutamaan. Nah, ini naskah inilah yang dibuat terlebih dahulu, Pak. Naskah akademik. Ya, ini apa sih? Akademik. Nah, kemudian dari naskah akademik ini nanti kan turun kurikulum berdiskusi punya Bapak, punya SMP Cinta Rakyat. Kemudian dari pemerintah, kementerian ada kurikulum Merdeka. Dari kurikulum berdiskusi dan kurikulum Merdeka ini, baru kemudian KTSP. Untuk membuat naskah akademik, selesaikan yang ini, Pak. Ya. Nilai-nilai ini, nilai-nilai Santo Yosef itu dijelaskan, Pak. Jadi itu akademis berdasarkan sumber dari bukunya Core Value Yayasan. Kemudian nilai-nilai inti SMP swasta Cinta Rakyat 3, bersyukur misalkan. Bapak, silakan cari. Ini teknis ya, Pak. Silahkan cari artikel ilmiah tentang bersyukur. Artikel ilmiah ya? Ya. Sudah. Artikel ilmiah untuk... Sudah ada, Pak? Sudah kami masih dalam itu. Oke ya, prinsip begitu ya. Kalau sudah luar biasa, Pak. Ini semuanya Syukur berdisiplin, cuma kami masih setingkat itu, mana tahu apakah yang kami buat ini salah, sehingga kami agak ragu memasukkan itu, termasuk budaya anak kokido hamuraun diau, anak itulah kekayaan bagi kami. Ini juga belum kami masukkan ke landasan sosiologis. Iya, karena kami masih dalam tahap memahami. Perlu kami jelaskan, Pak Heri. Setelah diklat beberapa minggu ini, kami akan fotokopi semua yang dikirim oleh panitia narasumber, maka kami coba kelompokkan. Kami kelompokkan ini, di mana filosofi, di mana sosiologis, di mana yuridis. Konsepnya, konsep, di mana juridisnya, dan di mana penilaiannya, di mana pengembangannya. Jadi langsung kami kelompokkan itu semua. Baru sehingga dengan adanya semacam klasifikasi yang diberikan oleh narasumber, kami kelompokkan semua, maka muncullah 3 landasan. Landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan juridis.
Jadi semua materi yang diberikan oleh narasumber kami kelompokkan semua. Ya. Maka sekarang kesulitan kami adalah mungkin ke bab 3 tentang struktur dan muatan kurikulum. Tapi mudah-mudahan akan kami cari literatur secara ilmiah lain. Ini Pak. Dibantu kami. Terima kasih Pak. Ya, ya. Yang bab 3 itu berhenti dulu. Itu kalau Bapak ingat penjelasan saya yang bentar. Ini. Sebentar Pak. Ini. Nah, itu kita buat sendiri Pak. Kalau Bapak ingat penjelasan saya yang ini, apa yang diajarkan, ini strukturnya. Jadi kurikulum berdiskusi, itu strukturnya kita membuat sendiri. Kita membuat sendiri. Jadi, berpikirnya gini Pak, dari yang sudah Bapak kelompokkan tadi itu, naskah akademik dibuat berdasarkan seperti yang disampaikan Mas Hendy kemarin itu, buat naskah akademiknya itu dulu. Kemudian nanti baru setelah FGD 1 tahap 2 ini kita masuk untuk membuat pengembangan kurikulumnya Pak. Jadi untuk membuat strukturnya juga di situ. Sekarang Bapak sudah benar, itu luar biasa Pak. Bapak filosofi dari berdiskusi Bapak pertajam itu Bapak buat dengan artikel-artikel ilmiah yang ada. Kemudian digabungkan nanti dengan bersatu punya yayasan. Itu yang bersatu punya yayasan juga dituliskan. Terus punya Cinta Rakyat 3 yang berdiskusi juga dituliskan dalam bentuk naskah akademik di situ. Terus misalkan begini, misalkan yang pertama tadi apa toh? Bersyukur ya Pak ya? Bersyukur. Ya. Enggak, bersyukur. Contohnya begini Pak. Ternyata ada artikel ilmiah atau buku yang mengatakan bahwa jika anak itu tingkat bersyukurnya tinggi, nilai akademisnya jadi naik, meningkat gitu. Nah, itu menjadi landasan kata bersyukur, berarti mengambil nilai atau keutamaan bersyukur ini Bapak sudah ada dasar ilmiahnya gitu. Itu dijelaskan di naskah akademik Pak. Kita fokus di FGD ini nanti 10 hari ke depan Bapak fokus itu ya Pak ya. Fokus untuk bersatu sama berdiskusi, terus budaya yang mau ditanamkan di sekolah Cinta Rakyat 3 apa itu juga dibuat menjadi narasi gitu Pak. Seperti contoh naskah akademik yang punyanya Luber. Begitu. Kurikulum berdiskusi itu sangat luar biasa Pak. Saya yakin orang begitu mendengar berdiskusi gitu udah ingat kurikulumnya. Teman-teman guru, yuk kita diskusi, itu sudah langsung ke kurikulum Bapak gitu. Gotong royong rame-rame. Kurikulum Ibu. Benar. Nah, ini masukan saja kalau mau diganti dengan nama kurikulum berbasis sekolah itu udah biasa Pak. Kalau mau kurikulum belum konkret ya Pak. Gimana Bu? Kalau kurikulum berbasis kota ini memang belum tajam, tapi nasional. Ya. Nah, tapi kalau dibuat nanti kurikulum berdiskusi langsung dia tajam dan konkret. Nah, ya.
ciri khas dari 3 itu rencana kami, Pak. Ya, sip Bu. Terima kasih banyak Bu Elizabeth Gultom, Pak Jamudur Silalahi, kerja kerasnya Tim lain. pertajam lagi Pak Coba, yuk. dengan naskah akademik. Luar biasa Pak. Demikian Luar juga biasa. Suster Maristela ya, Dek, dengan intannya. Ya, Suster Maristela dengan intannya luar biasa. Mengharukan, jadi rindu ke tanah Batak. Akan datang kemarin Pak, kemari Pak. Ya. Bu Pita ini kelihatannya nganu dulu Bu, apa kelihatannya kita perlu semangat dulu Bu. Teman-teman FH bisa bantu untuk bernyanyi bersama itu, kita 2 jam ini kita break sebentar untuk merelaksasi otak kita. Menurut enggak? Oke. Sebelum nanti berlanjut ke teman-teman yang lain, ya gimana? Setuju? Setuju, Pak. Setuju. Oke. Nyanyi apa Bu? Mardua Holong. Nanti biar dicari sama teman-teman FH, sama teman-teman SIM, Sistem Informasi Manajemen. Silakan. Silakan. Wah, saya senang sekali loh dengan Bu Elizabeth Gultom. Ceria, ceria terus. Ya, Berarti core Kita- values-nya kita- salah itu Pak, harusnya ceria Pak. Bukan berdiskusi ya Pak ya. Bukan, harusnya ceria. Biar request Iya. mau nyanyi apa? Berdua holong, Frater, mau nyanyi apa, Frater? berdua holong kata Pak. Dua ulang, oke, siap. Benar ya, saya tak ke teman-teman FH untuk bernyanyi. Kita break dulu 5 menit untuk relaksasi dulu. Oke. Nah, spontan itu Pak, ceria itu, nah masuk bersyukur nanti kan. Oke, ceria maksudnya bersyukur. Iya. Assalamualaikum. Halo, selamat jeda 5 menit lagu-lagu Bataknya. Admin. Aku upasannya ya. Amang para musik nama lo. Baik kamu musik na obat tu daun stadion. Wah, ini Bu Elizabeth ini jangan. Obat Raja Perhata itu kan ada itu pengantar. Iya, luar biasa. Nanti kalau kami pun mengajar di sekolah, ada pengantarnya untuk anak-anak gitu loh. Iya. Oke. Istilahnya bahasa Indonesia apa itu peribahasa. Nah, kalau di orang Batak upasa gitu loh. Literasinya itu. Iya, di literasi lah nanti ya. Pokoknya Pak, memang kurang paham kita dalam administrasi ini, tapi di benak kita udah kita kerjakan semua itu Pak. Ngerjakannya. Nah itu dituangkan di tulisan Bu Iya, di benak bagus kita. kan itu. Memang ya, orang Batak ini kan nggak juru tulis, juru cipta aja, cipta. Hidup Ibu Elizabeth. Iya, terima kasih. Ketempatan dikit ya kita, enak gitu loh diskusinya. Ya. Bu Rina, adakah lagu Batak Bu Rina? Ayo, mana Lagu Mit? Jawa juga boleh, gundul-gundul Aku batai wis lungo. Tuh kan Bu Pita Silalahi. Udah bisa bahasa Jawa? Iso Prater, Siti-siti. Oh, Ibu di sekitarnya banyak orang Jawa kah? Oh, zamannya saya SD, Brudar, saya tinggal di kebon, jadi saya tahu sedikit-sedikit bahasa Oh, Jawa. Ibu Pita. Oh. Kebun mana Bu Pita? Kebun mana ya, Prater? Nggak masuk peta barangkali. Saya melihat, insecure melihat cerianya Ibu Elizabeth. Seandainya lah semua kita seceria Ibu Elizabeth gitu kan. Amin. Semua lah ceria, walaupun kantongnya kering ngono loh. Baru gajian bilang kantong kering. Sesok kan banyak yang penyumbang, ya kan praktek kan? Hah? Iya, Jadi cuma guru memang harus begitu, harus antusias. ya ikunya ter nggak didapatkan dari guru-guru Buddha ini. Ya. Yang tahu kantong kering kan hanya kita, orang lain nggak tahu. Ikulah, makanya caranya mengatinya lewat nanti kurikulum baru ini loh. Iya. Memang intinya kesejahteraan ikunya, Prater. Kayaknya Ya. dari 5 menit Kalau belum nggak ada sejahtera musik. ini wes lah. Iki karena cair ini sertifikasi. Us, Oh loh. enak. Makanya nanti dilancari, dibisikkan sama Pak Nadiem, tolong dilancari sertifikasi bantuan-bantuan guru supaya tambah semangatnya, ngono kan? Orang Prater sama Bapak narasumber kan dekat sama menteri. Nah, yakin ya. Mana lagunya? Ini nggak keluar. Ini udah ada lagunya ini Bu, Mardua Holong. Itu lagu Batak apa? Teman-teman POP, silakan share Pak Tanto. Oke.
Ya. Oke, nyanyi bareng-bareng ya untuk selingan. Dengan dunia itu kita namamu kebaran dengan kalian walau Mana Ibu Elizabeth suaranya? udang pola Suaranya mana? kita berdua orang nama baik naci hiroai akhir ini saya mesti selalu hati oh ada ujung ini angkat sia saya gurih dodo setia sabego ame nama dua ngono dipuring tarsongon bunga nama los diladani sama di Bunga yang layu di ladang. Itu hancur karena mainan. Aku saja kau begitu. Kau buat jadi permainan. Selesailah semuanya. Bukan hanya kau yang korban, jangan rame-rame yang korban. Sia-sialah semuanya hari dan waktu itu karena cintamu cinta palsu. Palsunya rupanya kau buat sama aku. Wah, Bu Elizabeth luar biasa ya deklamasinya ya. Benar Pak, itulah Pak artinya. Luar biasa, luar biasa. Namanya cinta palsu di diskusi kita. Bagi siang sore petang ada kelompok pop yang saya cintai. Masa depan anak bangsa, anak hidup, Songkron. Anak-anak itu sudah sukses dan berprestasi, Tuhan senang. Tolonglah berdua cinta Yuk, berdua bareng-bareng open mic. di belakang layar. Satu cinta. Hanya mencintai YPL yang I love you. Kau begitu tema itu sudah. Korban-korban masa dulu setelah COVID ini. Jangan sia-siakan dan pengorbanan YPL. Semua yang menonton mau lihat godang ma saat ni solu saya saat matu tubuh tiga ras nunga sahab benak keringan aka ede selas marohata sasulina horas kita lanjutkan yang lain. Luar biasa penyiar radio kita. Ya.
ambil alih sebentar. Maaf kepada Ibu Pita. Semua. Nggak apa-apa Bu Elizabeth. Semangat Ibu mudah-mudahan berbagi dengan kami semangatnya. Jadi kami bisa ikut lebih semangat lagi. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua yang ada di Oke, lanjut. Walaupun lapar ya. Baik. Tadi dari Bersatu mungkin SMP Cinta Rakyat 3 membuat core value-nya, menurunkan core value-nya dari bersatu menjadi berdiskusi, gitu ya Bu ya. Nah, saya agak sedikit mungkin di hati tadi bertanya-tanya, karena ada core value dari yayasan, sekolah membuat core value sendiri. Nah, seandainya core value dari yayasan itu langsung dipakai oleh sekolah, core value yayasan itulah menjadi core value sekolah. Apakah seperti itu bisa Pak? Kira-kira? Halo? Oh. Halo? Ya, Yang ya. jelas, Pak. Ya, bisa. Karena Bu, saya jelaskan ya. Untuk ini Pak Heri di sebelah saya ini, kita bisa langsung berdiskusi. Ya. Kita bisa berdiskusi karena kita itu menginduk, sekali lagi kita menginduk dalam Yayasan Santo Yosef, di mana nilai-nilai inti Santo Yosef ya yang bersatu ya tadi ya. Bersatu itu menjadi salah satu atau menjadi core value-nya. Lalu yang kita ajarkan berdiskusi tadi, salah satu berdiskusi dan budaya-budaya lokal tadi, itu menjadi keutamaan-keutamaan yang kita ajarkan. Sekali lagi, yang kita ajarkan secara teknis dari struktur kurikulumnya nanti adalah keutamaan-keutamaan yang jatuh pada internalisasi melalui struktur kurikulum itu keutamaan-keutamaan. Alangkah baiknya, core value-nya tetap bersatu, core value-nya tetap bersatu, tetapi dalam bersatu itu mengandung keutamaan-keutamaan berdiskusi sebagai keutamaan unggul dari Cinta Rakyat 3 dan Intan ya tadi dari Santo Yosef. Itu jadi keutamaan unggul. Jadi kita tetap menginduk pada Yayasan Santo Yosef, tetap core value-nya ini tetap ini yang kita menjadikan semacam dalil gitu ya, dalil atau dogmatik. Induk rumah ya. Induknya tetap bersatu, tetapi dalam bersatu itu ada Intan, ada keutamaan, ada Intan, ada berdiskusi, ada apa-apa lagi seperti yang kita bicarakan ketika kita ngomong soal budaya sekolah. Modul 5 budaya sekolah. Mas Hendi, tanya Mas Hendi. Kita dialog aja ya, kita dialog ya. Tadi saya mempertajam apa yang disampaikan Mas Hendi soal core value yayasan itu semacam menjadi induknya, menjadi rumahnya. Hanya cara prakteknya itu kan lokal ya Bu ya. Kembali ke sana. Tadi beriman tuh bersyukur. Itu kan keutamaan yang ditemukan dari Pak Jumhur tadi, ya bersyukur. Nah bersyukur itu kalau ditarik ke atas itu masuk ke core value beriman, mestinya yang paling tepat. Nah beriman di SMP Cinta Rakyat 3 salah satu perwujudannya adalah bersyukur. Nah bersyukur itu dalam budaya setempat pakai istilah-istilah cara-cara yang seperti apa tadi Bu. Nah, ditarik ke sana. Begitu. Lalu nanti yang bersyukur disiplin. Disiplin mungkin masuk ke ranah tanggung jawab ke atasnya kalau yang bersatu tadi. Ya. Nah, itu ditarik ke atasnya ini masuk ke nilai yang mana keutamaan itu. Saya kira begitu Mas Hendi.
Saya hanya menambahkan apa yang sampaikan Mas Hendy. Bagus. Begitu Ibu Elizabeth dan Suster Maristela, Iya, iya. Bu Pita. Ya, kita nanti lanjut ke tiga sekolah ya Bu, biar semua dapat bagian. Pokoknya Pak, Bercerita. pengembangan berdiskusi itu biar nanti kami tajamkan lagi ya Pak. Siap. Beras Ibu. Artikelnya nanti untuk Ya, semangat Ibu. Ya, betul. iya Pak ya. Diuraikan secara ilmiah. Iya Pak, ilmiah ya, ilmiah. Uraikan ilmiah. Oke Baik, Pak. terima kasih dari Suster Maristela dan dari Ibu Elizabeth yang diwakili oleh Bapak Jamudur Silalahi. Sudah semakin tampak mau diapakan karena kita sudah boleh memperlihatkan pekerjaan kita selama kira-kira kurang lebih 2 minggu ini. Kalau tadi hanya dalam cerita kita susah untuk melihat sudah sejauh mana gitu ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita terbuka saja tanpa saya tunjuk. Mungkin bisa dari SMP Cinta Rakyat 2, dari mana dengan sukarela, begitu saya rasa. Supaya lebih luas kita, lebih semangat untuk menghabiskan waktu sampai nanti jam 13.00. Mungkin ada sekolah yang mau langsung sebelum akhirnya nanti ditunjuk, kalau nggak ada lagi yang mau. Prater itu udah open mic Bu, Bet. Oke, silakan Prater. Udah open mic itu tanda-tanda itu. Prater tadi semangat menikmati lagunya, berarti sekarang akan lebih semangat untuk memberikan apa yang sudah dikerjakan. Baik, sorry agak ribut karena anak-anak pulang sekolah sekarang ini. Iya, mohon maaf. Apa-apa, Prater, Selamat kami siang. bahagia. Emang kita Selamat sekolah kok. Sudah ada kehidupan di sekolah, kami bahagia. Baik, selamat siang Bapak Frater, Bruder dengan Bapak Suster dan Bapak Ibu yang terkasih. Beberapa minggu yang lalu kami sudah mencoba untuk mengerjakan tugas kami ini. Inilah yang kami kerjakan. Kami sudah bentuk tim pengembang kurikulumnya, ini ada. Lalu kita langsung saja kita ambil langsung di analisis kebutuhan. Ini yang ini hasil survei kami. Yang pertama ini, orang tua sangat mengharapkan anak-anaknya masuk ke sekolah unggulan seperti itu. Karena di sini ada 2 sekolah yang unggulan, yaitu ITDEL dan Yayasan Tunas Bangsa, maka rata-rata orang tua mau menyekolahkan anaknya ke SMP Budi Dharma untuk masuk ke sekolah ini, seperti itu. Apakah suara saya kedengaran atau saya lepas mic saja? Apa? Headset. Kedengaran ya Bu Pita? Kedengaran, Pak. Oke, sip. Ya, itu. Lalu itulah yang utama, kebutuhan orang tua seperti itu. Ya, lalu kemudian ada sekolah yang berdisiplin, sekolah yang beriman dan bertakwa, lalu sekolah yang berakhlak mulia, sekolah yang berilmu, cakap, kreatif, oke, dan seterusnya itu dia. Lalu kita melihat sumber daya gurunya. Ini sebenarnya kami di sini ya dikatakan rata-rata S1-nya seperti itu. Karena kalau mau kuliah lagi ya harus tanggung dewe-dewe dan tidak boleh mengganggu jam tugas di sekolah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir kami juga di sini masih kekurangan guru sebenarnya. Kami tenaga pendidik hanya 26 termasuk saya. Padahal kami memiliki kelas paralel itu sampai G seperti itu. Jadi ya gurunya dipadat-padatkanlah seperti itu. Lumayanlah dalam hal itu. Capeknya lumayan seperti itu. Baik, itu dia. Lalu kita mencoba ini. Kita langsung ke landasan-landasan membuat dokumen kurikulum. Kita tetap memakai apa yang disodorkan oleh yayasan kita sendiri, yaitu core values-nya itu bersatu, beriman, bertanggung jawab, tulus, taat, dan ulet.
kalau ditanya apakah ini sudah kita praktekkan ke anak-anak, jawabannya sudah seperti itu. Apalagi kita sekolah Katolik, dikenal dengan ciri khas Katoliknya dan dikenal dengan disiplinnya seperti itu. Lalu kami juga kemarin mengambil dari unsur budaya dari Kunchara Ningrat, ada 7 itu. Tapi maaf belum kami uraikan satu persatu seperti itu. Lalu juga dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, Ing Arso Suntolodo, Ing Madio Mangunkarso, Tun Uri Handayani juga. Tapi yang poin keempat ini yang menurut kami yang sangat penting untuk kami hidupi dan perlu ditanamkan di kemudian hari. Nilai budaya falsafah Batak Toba. Patun Hangoluan Tois Hamagoan, yaitu sopan dalam berbicara, santun dalam tingkah laku, dan menghindari hal-hal yang tidak baik. Ini ya bisa dikatakan untuk orang Batak ini sangat dihidupi seperti itu. Dan cara kami mengimplementasikannya ke anak-anak yaitu dengan cara misalnya pagi-pagi kita mencoba ya menyapa mereka dengan mengucapkan selamat pagi atau apa segalanya, karena ini sepertinya kita harus kembali ke nol sekarang ini. Semenjak masa daring ini dan sekarang mulai tatap muka, kita harus kembali lagi ke nol. Membiasakan, membudayakan sapaan-sapaan 5S seperti itu. Jadi memang ini tugas berat untuk kami, guru-guru yang masuk ke kelas dan juga kami yang menunggu di gerbang. Membiasakan mereka untuk cuci tangan dan segalanya, lalu kemudian ayo disapa dong gurunya, sapa dong frater, sapa seperti itu. Itu sulit sekarang ini. Kadang-kadang kita dilewati dalam keadaan cuek saja seperti itu. Maka kita harus panggil lagi sini, biasakan untuk apa? Untuk bersopan santun. Seperti itu. Jadi kami mengambil falsafah Batak Toba yang ini, patun hangoluan tois hamagoan, yaitu sopan dalam berbicara, santun dalam tingkah laku, dan menghindari hal-hal yang baik. Oke, kami mencoba untuk landasan filosofisnya hanya itu. Lalu kembali saya katakan Corvelus yang kami pakai itu adalah Corvelus dari yayasan sendiri, Bersatu, seperti itu. Inilah yang masih kami harus dalami lagi. Terima kasih Bapak Heri dan Pak Bruder Prater dan Bapak Ibu tadi yang sudah memberikan masukan kepada kami. Sekarang kami masih harus lebih jeli lagi. Apalagi saya, karena ini pengalaman pertama saya menjadi kepala sekolah seperti itu. Baru 1 tahun pas. Masih bingung dengan yang begini. Oke, lalu kita lihat landasan yuridisnya. Landasan yuridis ini sama seperti yang di CR tadi, banyak sekali peraturan-peraturan pemerintah dan semuanya, tidak perlu dibacakan satu persatu, akan menghabiskan waktu yang lama. Lalu kita mencoba ke visi misi sekolah. Visi sekolah menuju sekolah yang memiliki kemampuan profesional dan berwawasan lingkungan dalam pengembangan pendidikan menuju kemandirian berdasarkan nilai-nilai iman Kristiani sesuai falsafah Batak yang tadi. Patun Hangoluan Tois Hamagon. Jadi kami mencoba menerapkan, membuat sejalan iman Kristiani dan falsafah Batak itu. Jadi kami mencoba untuk menerapkannya, karena saya yakin ini tidak bertentangan dengan agama. Falsafah Batak ini, karena mengajarkan kebaikan seperti itu. Oke, adapun indikator-indikatornya ini unggul dalam hubungan dengan nilai-nilai, berdisiplin tinggi, mandiri dalam memiliki daya juang yang tinggi, berkarakter dan beriman teguh, itu pasti. Lalu misi SMP swasta Budi Dharma Balige, bersatu menciptakan sekolah yang unggul dalam membina dan melatih kaum muda yang berkarakter dan teguh dalam iman, inovatif, kreatif, dan kompetitif dalam bidang akademik dan non-akademik. Ini memang sudah beberapa prestasi kami peroleh, tapi ya berharap ke depannya lebih lagi seperti itu. Lalu indikator-indikatornya ini yang
melaksanakan sistem pendidikan yang merata dan adil, memiliki perangkat pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum. Jadi nanti kita akan buat lagi kurikulum yang baru lagi untuk kita khusus seperti itu. Melakukan proses pembelajaran yang bermutu dan menggunakan bahan dan sumber belajar yang up to date. Walaupun kadang-kadang di sini jaringan kacau balau ya, kami berusaha supaya yang daring tetap mengikuti proses pembelajaran seperti itu dengan lewat live streaming seperti itu dan sebagainya, walaupun selalu macet seperti itu. Memiliki tenaga kependidikan yang profesional dan berdedikasi tinggi, ini masih menjadi PR kami, karena ya seperti tadi kesannya kalau pelatihan itu untuk lebih profesional itu jarang kami ikuti seperti itu. Tapi syukurlah beberapa waktu yang lalu kami diundang untuk ikut pelatihan dari Profesor Surya, Universitas Surya, maka mudah-mudahan ke depannya semakin guru-guru yang ikut dalam diklat tersebut semakin mampu melaksanakan tugasnya. Oke. Lalu kemudian ini banyak sekali indikatornya, saya rasa tidak perlu saya bicarakan, saya bacakan satu persatu. Karena panjang kali, lalu model kurikulum yang kami, maaf Bapak Ibu dan Bruder, kami mengikuti langkah-langkah yang dari kemarin itu, jadi kami ikuti saja bulat-bulat, ada seperti itu. Nah, lalu model kurikulum yang kami coba ambil yaitu model kurikulum yang nomor 5 itu, berdasarkan isi dan substansi seperti itu. Walaupun ini kami masih butuh penjelasan panjang lebar dari narasumber kami yang baik hati dan Tidak sombong. Bukan aku yang bilang, bukan saya bilang seperti itu. Oke, saya rasa itu dulu yang perlu kami sampaikan, yang kami kerjakan selama 1 minggu ini seperti itu. Susah kami menemukan waktu untuk bertemu bersama karena tim kurikulum kami juga selain pagi mengajar, sore juga mengajar les untuk sekolah unggulan seperti itu di sekolah. Jadi kami hanya mengambil tenggang waktu di antara siang ini sampai nanti jam 1 seperti itu. Jadi kami berkumpulnya sebentar-sebentar saja. Terima kasih banyak Bapak Ibu, mohon tanggapan dan masukannya yang memperkaya kami dan kita semua. Terima kasih, Horas. Baik, Frater, boleh share screen-nya di... Oke, Bu, sabar Bu ya. Sabar. Bisa di close dulu, Frater? Iya, sabar. Di close dulu share screen-nya. Oke. Baik, terima kasih Frater dari SMP Budi Dharma Baligi. Waktu yang digunakan hanya sebentar-sebentar tapi menghasilkan pekerjaan yang sungguh sangat hebat. Berarti kepala sekolahnya hebat beserta tim kurikulumnya juga hebat. Bukan saya yang hebat, Bu, kita semua hebat. Baik, kami berikan untuk Bruder dan Pak Heri dan Pak Hendi untuk memberikan masukan dari hasil yang telah dirumuskan oleh tim kurikulum dari SMP Budi Dharma Baligi. Baik Bu, sebelum masukan saya dulu. Frater, belum potong-potong Frater. Mungkin dicabut aja itunya Frater, mic-nya. Mic-nya dicabut. Nggak usah pakai mikrofon. Nah, saya mau tanya. Oke, siap lebih. Ini ke Bruder lah, saya katakan kita memiliki spiritualitas yang sama seperti itu kan. Bruder punya pangudi luhur kan gitu. Tapi saya ditugaskan di Santo Yosef yang notabene ya sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan spiritualitas kita dengan Santo Yosef seperti itu. Cuma kadang-kadang saya bagaimana ya, saya mau pakai spiritualitas CMM di sini, tapi bagaimana seperti itu. Jadi bagaimana menurut Bruder, apakah perlu, kalau saya ambil semangat kami yang berbelas kasih, lalu ada moto kami Iman Suete et Fortiter, seperti itu Bruder. Ini Vincentian banget ya, Bro? Iya.
Makasih Bruder, mohon pencerahannya Bruder. Ya, Frater ini berkarya di Santo Yosef itu yayasannya Frater atau yayasan keuskupan? Keuskupan Bruder. Oke, kalau yayasan keuskupan ya mesti nilai-nilai keuskupan harus dikedepankan gitu ya, karena kita berkarya di keuskupan, lembaganya lembaga keuskupan, karyanya karya keuskupan, kita diminta berkarya di tempat itu, yaitu di tempat situ itu yang harus utama. Perkara Frater sebagai Frater CMM dalam kehidupan sehari-hari punya nilai-nilai ya boleh-boleh saja. Bagi pribadi tentu saja ya gitu. Gitu Frater tanggapan saya. Saya boleh menambahkan, Bro? Boleh, silakan. Karena ini topiknya sama dengan Canisius. Canisius itu milik Keuskupan Agung Semarang, lalu dikelola oleh romo-romo Yesuit. Ya. Bapak Ibu, sebagai pengetahuan dan literasi kita bersama, sebelum Monsinyur Switchen mendirikan CMM, dan sebelum saya bercerita soal spiritualitas ya. Dan sebelum Bernardus Huken itu bersama dengan Monsinyur Ludovicus Rutten mendirikan FIC, dua tokoh Rutten dan Switchen ini saling tukar pendapat dan sama-sama ditilbek. Saya tahunya karena saya itu dibenum sama Bu Derwarto sama Pak Heri. Kami bertiga untuk berdiskusi, menggali ide-ide ini, Frater, itu bersama Buder Petrus Suparyanto. Buder Petrus Suparyanto yang ahli spiritual. Itu Bu Derwarto sudah senyum-senyum, nampak hasil belajar kami ya, Der. Ini pertanggungjawaban kami, saya Pak Heri. Saya panggil Buder Heri ya. Buder Heri. Ini Buder Heri. Ya, kami bertiga itu diutus Buder Warto dan Buder Martin untuk mendalami spiritualitas FIC. Dan memang tidak bisa lepas dari Vincentian, karena dua tokoh besarnya, Monsinyur Switchen dan Monsinyur Ludovicus Rutten itu saling bertukar pendapat, sama-sama pekerja keras, bahkan bilang berani berkeringat darah demi kemuliaan Allah, demi keselamatan jiwa-jiwa. Wah, itulah luar biasa. Jadi Frater untuk jalan tengahnya sama seperti Frater mempunyai spiritualitas ya. Frater mempunyai spiritualitas, dan spiritualitas Vincentian itu bisa masuk dalam karya Frater. Akan tetapi sama seperti yang dikatakan Derwarto, kita berada dalam arah dasar Keuskupan Agung Medan ya. Iya, Keuskupan Agung Medan. Pastinya perlu ada nota-nota pastoral yang perlu kita perhatikan juga. Frater ini dulu sekolahnya di Siantar apa di Kentungan? Saya ambil S1-nya di Malang, Mas. Malang, ya. IP ya, di IP filial Malang. Lalu S2-nya? Manila. Di Manila, oke. Di Manila aja. Tapi bukan pendidikan. Hidup Delasal apa di mana? Ikla. Oh, ya. Untuk hidup bakti, Mas, bukan ya, enggak apa-apa. Kan calon formator juga. Jangan bohong lah, pasti kalau gitu pasti calon formator. Frater gunakan kesempatan ini untuk menformat sekolah. Ya, pasti Frater punya nilai-nilai yang luar biasa. Pasti kalau sekolah formasio, sekolah hidup bakti, pasti punya nilai-nilai yang luar biasa untuk diterapkan. Dan kesempatan kali ini silakan Frater untuk mengaktualisasikan. Kan tadi ada dimensi idealisme, ada dimensi aktual. Itu ketika kita bicara soal lembaga hidup bakti dan tarekat, itu sama yang aktualisasi ini kan. Ya, betul. Kurang lebihnya sama. Pengalaman belajar, pengalaman mengajar, itu direfleksikan. Bagaimana ini menjadi pengalaman sekolah yang dituangkan dalam kurikulum. Itu kita bisa bicara banyak. Begitu kurang lebihnya, Frater. Luar biasa. Luar biasa, ya. Apa tambahan lagi? Ada tambahan, Pak Heri? Ya. Ternyata di kerendahan hati teman-teman
dari Sumatera Utara. Luar biasa apa yang sudah dikerjakan. Luar biasa. Kami mengatakan ini luar biasa karena ide-ide itu sudah nampak. Ide-ide nampak luar biasa. Tinggal sekarang bagaimana ide itu dituangkan dalam bentuk dokumen naskah akademik. Frater, saya akan coba untuk mengkritisi, enggak berani Kita contehin. Gitu loh. Ini begini, Frater. 7 unsur budaya dari Kuncoro Ningrat ini dari setiap sekolah. Kira-kira potensi di Sekolah Budi Dharma Bali G itu berpotensi di mana, Frater? Di bahasa, sistem pengetahuan, mungkin di modulnya Mas Hendy bisa dilihat, nanti bisa dilihat, tidak yang paling menonjol ini saja yang nanti dibahas di dalam naskah akademik, Frater. Yang paling menonjol, misalkan di kesenian kelihatannya menonjol deh, di bahasa juga. Kemasyarakatan, organisasi sosial pasti juga akan menonjol di sana. Nah, kemudian di sini, Frater, baik ini filosofi pendidikan Indonesia dan bangsa Indonesia memakai Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa situti njaluk rabi. Bahasa Indonesianya gitu. Kalau rabi. Dibetulkan karena ini kita disyuting ini. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutpuri handayani. Direkam ya ini, enggak apa-apa. Tutpuri handayani. Frater, bisakah Frater mencari filsuf pendidikan dari Sumut lokal? Ya. Kemarin itu siapa, Mas Hendy? Leo Houston. Leo Houston sama Pastor Leo Houston sama yang Willem itu? Ya. Willem Iskandar. Willem Iskandar. Ya. Belum pernah dengar. Kalau Leo Houston ya saya kenal ya, Pastor. Ya. Tapi parokinya jauh di Samosir. Tapi pendekatan budayanya luar biasa, ya. Pastor Leo itu. Mungkin Monsinyur Sinaga mungkin. Iya. Itu Sinaga. Ya. Karena bukunya sudah jelas-jelas ada seperti itu, Mas. Iya, betul. Ya. Silakan Pastor Frater mix antara konsep ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa dengan salah satu atau ketiga dari ini. Kami sempat mencari Willem Iskandar ini jauh sebelum Ki Hajar Dewantara ada, itu Willem Iskandar ini sudah muncul di Sumatera Utara. Gitu. Dan ini orang yang luar biasa. Nah, kalau Willem Iskandar, Pastor Leo, Monsinyur Sinaga, ini kan lebih dekat dengan Sumatera Utara ya. Ya, lebih dekat ke sana. Sehingga pada saat falsafah Batak Toba ini mau diterapkan, digali, mungkin akan lebih enak gabungan antara ini. Monsinyur Sinaga dengan Pastor Leo.
Ya, itu akan, maka saya bilang ini sungguh luar biasa ide-ide dari teman-teman. Liar. Saya bilang ini cukup, bukan cukup, ini liar dan akan menjadi sangat liar jika sudah terbukukan. Nah, kemudian dari ini naskah akademik itu pasti akan muncul nanti visi dan misi sekolah. Visi dan misi sekolah menuju sekolah yang memiliki kemampuan profesional. Kemampuan profesional ini terambil dari naskah akademik di bagian mana, di kata-kata siapa. Bahwa sekolah itu harus menuju ke profesional dan berwawasan lingkungan. Apakah Monsinyur Sinaga ada di buku itu dan filosofinya mengandung berwawasan lingkungan dalam pengembangan pendidikan menuju kemandirian. Nah, dari naskah akademik itu apakah ada yang mengatakan sekolah pendidikan harus mandiri, tidak terpengaruh dari intervensi apa dan sebagainya, berdasarkan nilai-nilai iman Kristiani. Ini tentu saya yakin Frater merumuskan ini juga tidak tidak ngawur gitu ya. Formator soalnya, Oke. Iya, makanya ini yang harus, Kalau gitu belum menentukan. Kalau gitu saya ganti aja yang mudah-mudah. Enggak, ini sudah tertulis dan sudah terdokumentasikan di Mas. laptop saya, jadi nanti laporannya Ya. naskah akademiknya. Kami dalami ini, Mas. Ya. Sesuai falsafah Batak Toba pantun ini. Oke, keren sekali. Budaya sudah langsung masuk di dalam visi sekolah. Dan nanti saat teknis ya, Frater. Visi ini harus masuk visi nilai-nilai dan sebagainya RPP. Oke, iya betul. Masuk ke RPP ini untuk interaksi guru siswa. Ini nanti akan kita bahas berikutnya saja. Oke. Begitu, Frater. Yep. Misinya bersatu. Nah, kata bersatu menciptakan. Saya yakin memilih kata menciptakan ini juga tidak main-main. Karena di dalam taksonomi Bloom mencipta itu menciptakan itu artinya nanti Frater akan membentuk anak-anak dan membentuk sekolah ini menjadi sekolah yang unggul dalam membina dan melatih kaum muda, sama persis dengan FIJ ini. Spiritualitas masuk ke situ. Yang berkarakter teguh. Ya, formator kalau membuat kata selalu seperti dokumen gereja. Mas, mengapa dipilih kata menciptakan ini kan, Mas? Ya. Mungkin karena idealisme saya terlalu tinggi. Tidak. Ya, tidak apa-apa. Harus ini kurikulum harus ideal, Romo. Ya, betul. Ideal. Ini yang harus kita idealkan. Taksonomi Bloom juga ini mencipta. Ya. Tertinggi mencipta, tataran kognitif tertinggi mencipta sana. Ini harus ideal. Dari yang ideal nanti kan menjadi aktual. Kalau kurikulumnya sudah nggak ideal, nanti di aktualnya juga nggak akan
mencapai baik gitu. Mas, Ya, ini memang menjadi tantangan terberat untuk kami di sini bertahan karena maaf untuk Kabupaten Toba kita yang di atas Mas seperti itu untuk tingkat SMP seperti itu. ya, Nah, jadi bagaimana ini tetap memang warga sekolah saya katakan siswa bisa memang betul-betul paling tidak mempertahankan apa yang sudah ada seperti itu. Makanya mungkin idealisme terlalu tinggi jadinya karena takut nanti turun gitu loh, turun apa gitu Mas. ya, ya. Tapi benar, Frater, harus seperti itu. Harus dibuat standarnya, harus dibuat tinggi. Seperti halnya Pak Jokowi mengatakan, ya kalau mau bermimpi yang tinggi sekalian, jadi kalau turun itu tidak menjadi rendah gitu. Turun kan sedikit, tidak menjadi rendah. Saya kagum, Frater, dengan konsep-konsep yang Frater tuliskan di situ. Luar biasa. Jadi tinggal nanti naskah akademik itu jadi, nah baru kita membuat pengembangan kurikulumnya di FGD 2. FGD 2 sana. Sampai nanti ke pembelajarannya. Kemudian ini saya ini Frater nanti Lembur aku ini. Sebentar, ini yang bagian ini saya mau mengerikan, Mas Hendi ini mengerikan, Mas Hendi. Bentar. Ini. Frater bisa jelaskan ini, Frater. Memiliki perangkat model-model penilaian. Oke. Baik. Sepertinya karena bukan hanya saya sendiri di sini, Mas Hendi, ada kurikulum saya di sini. Ya. Pak Anja, silakan dulu Pak Anja. Oke. Pak Anja. Ya, Brother. Tunggu, Brother. Arianja. Bentar, Brother ya. Ya. Pak Likman Herianja. Video saya ke sana. Baik, cek dulu, cek. Oke, terima kasih untuk Prater, kepala sekolah yang memberikan kesempatan kepada saya sebagai yang terlibat dalam tim pengembang kurikulum di SMP Budi Dharma. Yang pertama, tadi saya tertarik dengan pertanyaan Heri ya, Heri. Bagaimana Prater kami membuat taksonomi belumnya menciptakan, itu yang pertama yang perlu kami jawab, bahwa segala sesuatu yang kita rencanakan kalau tidak dibarengi dengan kata kerja, kalau tidak bekerja itu sama sekali hanya istilahnya fata morgana, yaitu hanya di angan-angan saja. Jadi harus bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bruder juga mempertanyakan yang berwawasan lingkungan, menciptakan siswa yang handal dan berwawasan lingkungan. Perlu kami beri informasi, Bruder, bahwa kami juga termasuk salah satu yang sudah dinilai dari segi lingkungan, standar lokasi lingkungan, bahwa kami masuk sekolah Adiwiyata di tingkat nasional, di tingkat provinsi, mungkin nanti akan mengarah juga ke tingkat nasional, dan itu juga kami syukuri. Jawabannya itulah Bruder. Jadi ini core value yang kami gali ini sebenarnya bukan hanya sebatas dari misi pendidikan nasional Indonesia yang berorientasi pada visi dan misi berdasarkan Kuncara Dingrat dan Ki Hajar Dewantara. Kami juga sebenarnya menggali, tapi sampai sekarang belum dapat, bagaimana sekolah kami itu dinamai sekolah Budi Dharma. Seolah-olah sekolah kami ini, saya sendiri berpikir, kenapa sih
sekolah kami ini namanya Budi Dharma, seolah-olah ada unsur Buddhanya gitu. Nah, dari segi kamus besar bahasa Indonesia sebenarnya kami mengerti, tapi latar belakang ini yang belum kami temukan, sehingga nanti kurikulum kami itu menjadi komplit, menyatu begitu, Bruder. Ya. Yang kedua, kalau ditanya tadi harus berdasarkan standar penilaian, ya segala sesuatu memang yang kita rencanakan harus ada evaluasinya. Maka standar penilaian kami berlakukan itu juga di RPP, guru, pengolahan ujian-ujian. Kami berorientasi kepada 8 standar nasional pendidikan Indonesia. Maka itu juga kami serap dan kami laksanakan. Ya mungkin itu juga selama ini yang kami laksanakan, sehingga dengan bersatu, kami dari dulu sudah bersatu, dengan bersatu baik dari segi unsur stakeholder, termasuk dalam pemilihan komite sekolah yang memang berkompeten di bidangnya, jadi tidak asal memilih komite. Bisa saya interupsi, Pak? Sebentar. Yang saya tanyakan tadi di ini, saya share ya. Saya share karena ya, saya tertarik ini. Iya, memiliki Kelihatan ya. Memiliki perangkat model-model penilaian. Artinya begini, kita punya penilaian acuan norma, penilaian acuan patokan. Nah, yang kita lakukan selama ini selalu penilaian acuan patokan. 100, 0 sana, gitu kan? Sekolah tidak berani melakukan dengan penilaian acuan norma. Nah, kemudian di sini dikatakan memiliki perangkat model-model penilaian. Mungkin saya ingin menggali, mungkin di SMP Budi Dharma Baligi ini mempunyai model yang lain selain yang 2 ini, gitu loh. Gitu. Baik, Bruder. Nah, terus satu lagi, Pak, yang Bapak menggali nama SMP Budi Dharma ini luar biasa, Pak. Temukan, Pak, temukan, kemudian dibuat bukunya, sehingga sejarah bagaimana SMP Budi Dharma ini terbentuk dengan nama, kenapa nama Budi Dharma itu mungkin nanti bisa menjadi filosofi juga di sekolahan Bapak gitu. Kira-kira begitu. Maka seperti halnya ini tadi ya, yang mana ya, yang berwawasan lingkungan. Nah, berwawasan lingkungan ini luar biasa. Konsep indikator berwawasan lingkungan dari Walhi misalkan. Wahana lingkungan hidup apa? Kemudian dari PBB apa misalkan gitu. Sementara kalau saya melihat, mohon maaf, saya akan tampilkan ini. Saya akan share screen. Apakah ini benar atau tidak? Ini benar sekolah Budi Dharma ya, Pak? Ya, benar, Bruder. Benar ya. Benar, itu ya, benar ya. Oke. Ya, benar. Berarti saya tidak salah untuk melihat. Sekarang mungkin lebih bagus. Selamat siang. Mohon maaf, narasumber, Pastor, Bruder, Frater. Angelus. Kita doa Angelus terlebih dahulu, J. Mohon maaf Pak Heri. Kami potong. Mari kita berdoa, doa malaikat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pastor, Frater, Bruder, Bapak, Ibu, Suster. Silakan bisa dilanjut kembali, Pak Heri. Ya, satu hal begini Pak, maksud saya begini. Maksud saya saat kita menuliskan sesuatu, setiap katanya itu apa namanya? Ada landasannya Pak, ada landasannya. Saya akan coba share gini. Misalkan ini ya. Ini saya googling, saya tulis kampus konservasi. Kita klik kampus konservasi. Ini perguruan tinggi ya, ini Universitas Negeri Semarang. Mengusahakan apa? Mengusahakan mengkonservasi kampus yang dulu atau daerah yang dulunya gersang itu kemudian menjadi rimbun gitu. Misalkan ini menjadi rimbun, ada pepohonan, lingkungannya terjaga begitu. Ini macam ini. Jadi pada saat kita menuliskan berwawasan lingkungan, tetapi mohon maaf sekali lagi, pada saat saya googling kemudian mendapatkan, ini mungkin foto lama ya, semoga foto yang baru tanaman ini sudah menjadi besar-besar semua dan menjadi rimbun gitu. Iya. Gitu. Terus kemudian menciptakan, memiliki perangkat model-model penilaian. Model-model itu artinya lebih dari satu. Padahal model penilaian hanya ada dua, penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Gitu. Tapi sungguh luar biasa yang Frater susun bersama Pak Anja, itu didetailkan menjadi naskah akademik dan setiap kata bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, begitu. Kira-kira dari saya cukup sekian Bu Pita Silalahi. Terima kasih banyak Pak Anja, terima kasih Frater atas diskusinya, luar biasa Frater. Frater udah pusing. Jadi, itu. Sudah pusing. Ya. Ya Pak Anja. Konsep sekolah kami berwawasan lingkungan, sebenarnya kalau gambar itu, Bruder, itu sebenarnya ini kami mau peremajaan sebenarnya, karena dari segi peraturan standar nasional WALHI, bahwa sekolah yang berwawasan lingkungan itu, kenapa kami dipilih? Karena sekolah kami memenuhi standar-standar, yaitu yang pertama adalah mempunyai pohon keras. Ada tanaman kerasnya. Yang kedua, ada tanaman penghias, bunga dan lain sebagainya, ada tamannya, adalah tamannya, Bruder. Yang kedua, dalam proses pembelajaran di sekolah kami sudah kami laksanakan sebenarnya, yaitu pengolahan sampah. Maka di sekolah kami itu ada 2 tempat sampah setiap kelas,
Yang pertama itu untuk sampah organik dan non-organik. Dan juga kami terapkan bank sampah. Sehingga sekolah kami itu menjadi sekolah yang memenuhi standar sekolah yang ya, sudah dapat Pak, saya sudah dapat. Oke, artinya memang kita sudah sama, sefrekuensi, sama, karena memang itu draft-draft yang Bapak sampaikan dan ternyata memang sudah ada, sudah baik Pak, baik. Tinggal dikemas dalam sebuah dokumen yang komplit. Gitu. Terima kasih banyak Pak Anja. Frater, terima kasih banyak. Jika pusing saya, Mas Hendy juga bikin saya selalu pusing kok. Kalau nggak pusing Pak, nggak ada tantangan. Iya, betul. Monggo, mari Bu Pita Silalai, saya kembalikan pada Terima Ibu. kasih Pak Likman Haryansyah dan Frater yang sudah menyajikan apa yang sudah didokumenkan. Maaf Pak Heri hari ini menjadi bruder. Minggu yang lalu saat PBB yang pertama, Pak Hendy yang jadi bruder. Baik, berikutnya kita akan melihat dari sekolah yang lain yang mungkin siap untuk men-sharekan ke kami, ke kita di sini dalam FGD ini apa yang sudah dikerjakan. Mungkin dari Cinta Rakyat 1 karena sudah buka mix saya lihat. Silakan Suster. Siap. Suster sabar siumbing, ayo. CR1 sampai sekarang masih bekerja terus. Bagus. Ya, jadi saya hari ini mau mencoba membuka apa yang sudah kami buat. Yang pertama saya mau menunjukkan dulu visi sekolah kami. Sebentar. Visi sekolah kami itu manusia berkarakter, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, peduli lingkungan berdasarkan iman Katolik. Lalu manusia berkarakter ini karakter yang kami mau bawakan diharapkan adalah karakter dari Santo Yosef. Lalu unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi itu sebagai aplikasi pembelajaran anak di sekolah setelah berkarakter. Lalu peduli lingkungan itu kami mau angkat dari bagaimana budaya Batak terhadap lingkungannya, bersosialisasi dengan temannya. Itu semua akan dibungkus di dalam iman Katolik. Jadi ini semua kami buat dasarnya adalah iman Katolik. Itu semua juga dengan visi-visi. Lalu kami mau kembali ke bagaimana itu mau kami capai. Kami mencoba membuka ke atas. Program-program kami, landasan-landasannya. Yang pertama itu landasan filosofi. Filosofinya itu kami ambil dari sini religiusitasnya. Kami mau mengembangkan religiusitas dari Santo Yosef. Yang setelah digali bersama oleh seluruh pengurus yayasan, guru, lalu dibentuk lagi tim, maka ditemukan ada 5 karakter dari Santo Yosef yang mau dikembangkan, yaitu yang beriman, itu bagaimana itu diterangkan, kita sudah terangkan beriman, lalu bertanggung jawab, bagaimana itu mau diterapkan di bertanggung jawab, tulus, lalu taat, ulet. Nah ini yang mau kami angkat karakter anak. Menjadi karakter anak di SMP Cinta Rakyat 1. Lalu dengan
itu juga supaya anak bisa bersosialisasi dengan baik kepada temannya, kepada siapapun, maka dari bidang landasan sosiologisnya kami angkat dari budaya Batak karena memang kami di sini mayoritas orang Batak Toba. Maka diangkatlah filsafah Dalihan Natolu yang akan menjadi dipraktekkan di sini. Lalu bagaimana itu Dalihan Natolu mau dicoba digali di SMP Cinta Rakyat itu masih dalam tahap penggodokan. Walaupun sudah ada di sini kami buatkan, tapi yang kami buat di sini di dalam penjelasan kami ini masih sedang digodok oleh tokoh-tokoh yang berhubungan dengan budaya Batak. Karena kebetulan ada juga pengurus yayasan yang ahli di penggalian adat ini, maka kami sedang berdiskusi dengan mereka. Nah, lalu tentang bagaimana tentang Santo Yosef itu mau kami terapkan dalam pembelajaran, itu nanti kami sudah temukan di program kami di sini. Bagaimana itu Dalihan Natolu, nilai nilai beriman ini mau dicapai, nilai-nilai ini bagaimana kegiatan yang mau dicapai, lalu indikator-indikator keberhasilan itu juga sudah kami rangkumkan. Dan pada umumnya ini nanti kami masukkan juga di RPP yang termasuk di KI 1. Jadi KI 1 kami nanti itu dari karakter dari Santo Yosef itu menjadi penilaian untuk anak. Sampai di situ masih kami buat Bapak Ibu Pita Silalahi. Terima kasih.